Jadi gue barusan tadi ngobrol sama Colif. Dia tadi dikejar sama wartawan untuk diinterview. Terus dia bilang dia kurang nyaman ke wartawannya dengan baik-baik. Dari awal memang saya menikah sama Paudi, mereka tuh nggak mau Paudi nikah. Kita tuh anti banget yang namanya gimmick gitu ya, kayaknya nggak penting banget karena kita orangnya apa adanya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat hari Sabtu yang cerah ceria ini. Semoga Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga ya. Saya juga ikutan mau menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, Daniel juga, ya ampun, matching juga kita lumayan lah ya. Seperti biasanya sebelum kita menuju ke bintang tamu kita, membahas juga berita-berita apa di luar sana yang sedang ramai. Dan juga mungkin kita bisa belajar dari pengalaman itu ya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang masih menjadi sorotan publik menuai pro dan kontra. Baik itu beritanya datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih ya ini terpicu dari dunia maya begitu ya. Ini masih soal kasus DJ Verni sama Denny Sumargo. Setelah kemarin kan akhirnya Denny Sumargo dengan pengacaranya melaporkan DJ Verni ini atas dugaan pencemaran nama baik. DJ Verni itu kan kita lihat postingannya yang waktu itu dia menantang itu, ayo kalau mau tes DNA lagi gitu, itu kan nggak ada. Kita menduga itu dihapus, tapi ternyata DJ Verni mengatakan dia tidak menghapus itu ya, dia tulis gini bunyinya. Oke, saya agak menjauh karena kalau terlalu dekat nggak kebaca ya. Saya tidak sama sekali hapus video tersebut karena saya arsipkan video itu, saya simpan buat pelaporan netizen yang begitu menyakitkan hati saya dengan ucapan yang tidak tahu menau tentang kehidupan saya. Jangan pernah melihat saya bekerja sebagai DJ lalu kalian menilai saya buruk, terima kasih. Dan saya tidak ngeblok IG dia ya, coba dicek lagi, yang ngeblok siapa katanya gitu. Selebihnya saya tidak mau banyak bicara lagi, cukup nanti kuasa hukum saya yang bicara begitu ya. Ya kan sebelumnya soalnya Densu juga sempat tuh tag ada komentar netizen terus dia bilang nih tolong sampaikan kalau ada yang follow dia tolong di tag karena saya di blok kan bilang ya itu ya. Ya berikutnya ada apa? Oh ya ini kemudian ini masih berlanjut ya, wartawan kan juga pengen mencari-cari apa ya namanya klarifikasi salah satunya adalah dengan nanya ke istrinya Densu gitu. Nih dan ya Densu dan istrinya ya kan namanya istrinya kan di masa sekarang ya, yang kemarin-kemarin kan dia nggak nyaman gitu untuk menjawab. Sampai akhirnya Densu juga meminta kepada wartawan untuk menjaga sikap pada saat ingin menanyakan hal-hal ini kepada istrinya. Kita lihat tuh video klipnya Densu berikut ini. Gue barusan tadi ngobrol sama Colif. Dia tadi dikejar sama wartawan untuk diinterview. Terus dia bilang dia kurang nyaman ke wartawannya dengan baik-baik. Tapi setelah itu wartawannya masih mendokumentasikan diam-diam dari jauh. Colif nyamperin lagi. Terus memberitahu ke wartawannya kalau dia maaf ya mbak saya kurang nyaman. Tapi wartawannya berkilah bahwa ini sebagai bukti untuk ke bosnya. Saya tahu teman-teman wartawan pada kerja. Saya tahu dari situlah cari makannya. Tapi kita juga semua kerja sama-sama cari makan. Maka itu kita diatur oleh tata krama, adab dan etika. Saling menghargai aja ya. Jadi kalau udah dikasih tahu nggak nyaman, tolong ya sama-sama mengerti, oke? Oke nggak? Begitu ya, ini kalau di Verni sendiri postingannya dia baru pulang, baru balik lagi ke Indonesia begitu. Dan juga ada apa chatannya dia ke temennya gitu. Salah satunya statementnya di Verni adalah dia mengatakan ya, siapa yang butuh, mata emang males banget lihat beritanya, sabar ya Cin, masih liburan dan kerja, gue aja masih santai lah, ini heboh sendiri katanya gitu. Itu mana sih, oh dia ada tulisannya kecil nggak kebaca gitu ya. Bunyinya adalah ya kalau dari DJ Verni sebenarnya siapa yang mencari pengakuan ya, dia sebenarnya menegaskan lagi bahwa dia terganggu karena merasa bahwa pihak Denny Sumargo itu yang
terus-menerus mengungkit-ungkit ini, sehingga itulah yang kemudian mengundang beberapa komentar netizen itu menyerang DJ Verni, yang itu yang kemudian diarsipkan oleh DJ Verni ya. Coba kita lihat komentar netizen, ini komentar netizen terhadap tadi videonya Denny Sumargo yang ya menjadi tameng membela untuk istrinya gitu. Jawabannya netizen komentarnya adalah, kayaknya sebenarnya masalah ini udah clear, tapi setiap kali podcast Bang Densu sering kali ngomong kayak masalahku yang kemarin terbuktikan bla 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 bla. Nah mungkin itu yang dimaksud mbaknya, bahwa Densu mengungkit-ungkit sepemikiranku gitu, tapi ya Allah alam katanya gitu. Yang menurutnya Densu udah bahagia, jangan diganggu, difitnah lagi 7 tahun dia menderita sampai mamanya ikut terlibat. Apa nggak kasihan, punya hati nurani nggak sih? Kenapa baru sekarang nongol? Yang berikut, tujuannya baik, mencarikan kebenaran buat anaknya, tapi caranya yang kurang tepat. Ada lagi komentarnya, biarkan dia memperjuangkan keadilan karena hanya dia yang tahu siapa ayah dari anaknya dan dia melakukan dengan siapa. Kita para netizen jangan ikut campur komentar ini itu karena kita tidak melihat mereka berbuat. Cukup dilihat aja. Yang berikutnya, iya sih, iya benar, iya kan? Iya, it takes two to tango, ya kan? Ada 2 orang lah yang terlibat gitu ya, nggak tahu di masa lalunya gimana gitu. Kalau emang terbawa-bawa, kalau emang nggak ada apa-apa ya mungkin itu bisa menjadi kasus hukum. Tapi kalau memang aku nggak tahu ya. Tapi tadi tuh Bang Hotman ada tuh posting di Instagramnya. Dia bilang bahwa kalau kasus seperti ini sebenarnya kalau bukan cuma secara perdata atau pidana untuk memaksa pihak laki-laki melakukan tes DNA itu nggak ada gitu, belum ada payung hukumnya. Tapi kalau untuk gugatan lainnya mungkin ya bisa dicarikan pasalnya, gitulah sebangsa. Tapi dia ada saran tuh, aku juga setuju sama sarannya Bang Hotman ya. Ya udahlah sih nggak usah ya tuh ya. Dua-duanya tuh buat kita semua lah ya, maksudnya ya ini salah satu contoh untuk menjadi pembelajaran ya. Kebandalan masa lalu ya, itu kadangkala ya yang menanggung bukan cuma yang bandel gitu. Kalau punya anak itu anaknya kasihan ya. Dan kalau perempuan hamil punya anak ya anaknya nempel sama ibunya kan, bapaknya ya lebih loose gitu ya. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, hati-hati, waspadalah. Ya, jangan terbuai janji-janji surga. Ini secara general ya, ini pesan secara general aja. Oke, berikut. Nah, kita menuju ke ini juga yang lagi ramai menjadi perhatian gitu ya, terkait sebuah pelaporan gitu, laporan dugaan penculikan gitu dan apa sih namanya? Sengketa gitu, apa sih namanya gitu ya. Yang ini berkaitan dengan seorang produser gitu. Odi Mulya ini adalah produser film Dilan 1990. Pihak keluarganya mengatakan siapa yang dituding dugaan menculik itu adalah keluarganya. Jadi adik-adiknya atau kakak-kakaknya gitu ya. Nah, ini yang mau kita tanya sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa sih? Kita lihat dulu ya profil kasusnya berikut ini. Odi Mulya Hidayat, produser film kelahiran 1966 yang memproduseri film Dilan pada 2018 dan menjadi film Indonesia terlaris kedua sepanjang masa ini pada 2006 menikah dengan Mirna Febriani dan dikaruniai 1 anak. 6 April lalu, pria yang mengidap penyakit stroke sejak November 2022 ini diduga diculik karena menghilang dari apartemennya hingga sang istri melaporkan atas tuduhan penculikan, pengambil alihan anak dan penggelapan aset yang ditunjukkan kepada keluarga Odi. 21 Agustus kemarin, Odi membantah laporan tersebut dan mengaku keluar dari apartemen atas keinginannya sendiri karena dilarang istrinya untuk bertemu dengan keluarga. Sang istri pun menanggapi klarifikasi Odi dan mengatakan bahwa Odi lupa pernah diculik karena kejadian tersebut sudah 5 bulan yang lalu dan mengaku telah merawat Odi yang mengidap stroke dengan baik. Benarkah rumah tangga Odi Mulya dan Febri memanas sejak Odi mengidap stroke? Benarkah keluarga Odi kecewa karena Febri menelantarkan Odi yang tengah sakit? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan ini Pak Odi. Selamat Pak Odi. Dan ini kakaknya gitu ya, Ibu Elis, dan kuasa hukumnya Pak Rusda ya. Baiklah. Ini aku mau nanya dulu, ini kan kabarnya memang Pak Odi ini kemarin habis stroke ya Pak. Ya. Kondisi sekarang gimana Pak kesehatan Pak? Ya, alhamdulillah membaik. Alhamdulillah sudah membaik. Berapa lama sih dari sakit sampai sekarang itu udah berapa lama? Pak Odi sakit di 29 November 2022, tahun lalu. Kemudian tahun lalu dia keluar rumah sakit tuh tanggal 15 Desember 2022 dan menetap di apartemen sampai dengan tanggal 5 April. Bersama istri dan anaknya? Iya, bersama istrinya. Nah, disitulah mungkin saya nggak tahu bagaimana perawatannya gitu kan ya. Yang jelas ketika
Pak Odi sakit, dokter sudah menyarankan untuk dibawa pulang beserta keluarga gitu ya, keluarga besar. Karena memang Pak Odi 5 tahun, hampir 4 tahun belakangan ini, Pak Odi ada di rumah kami. Oke. Tapi belum bercerai ya sama istrinya ya? Ya, belum. Oke, Mak, belum. gitu Baik. kan ya. Kita lihat sih ini duduk perkara masalahnya gimana ya. Ini diawali dari ada gugatan dari Ibu Mirna, gitu ya, itu istrinya Pak Odi. Laporan tentang dugaan adanya penculikan. Jadi Ibu Mirna ini berharap Pak Odi sebagai suami dan anaknya ya, anaknya Pak Odi dan Ibu Mirna yang berusia 14 tahun itu juga bisa kembali gitu ke keluarga inti. Kita lihat seperti apa cuplikan wawancaranya berikut ini. Istri sah, nggak ada perceraian, nggak ada pertikaian. Pak Odi juga saya urus baik-baik, walaupun stroke gimana, saya rawat baik-baik. Ada saksinya resepsionis orang building manajemen, apartemen yang orang lain. Belum saksi keluarga, teman, kerabat, partner bisnisnya Pak Odi. Dari awal memang saya menikah sama Pak Odi, mereka tuh nggak mau Pak Odi nikah. Pak Odi tuh kalau ketemu saya maunya, kalau nggak. Oke, baik. Ini Pak Odi ingat nggak pada saat Pak Odi sakit, Pak Odi dirawat sama istrinya? Ingat? Dirawat emang nginep sama-sama waktu itu. Waktu Kita dari rumah sakit pulang dengan dia gitu. Dengan dia, dengan si- keluarga Pak Odi ya, istrinya Pak Odi begitu ya. Pak Odi sendiri ngerasa pada saat itu gimana perawatannya? Ya perawatannya biasa aja sih Mbak. Maksud saya nggak maksimal. Jadi itulah saya bilang saya takut nggak sewajarnya ketika. Nggak sewajarnya maksudnya gimana Pak? Diperjelas. Nggak sewajarnya itu gimana? Kalau ini kan nggak maksimal, ini nggak sewajarnya. Nggak sewajar tuh beda loh sama nggak maksimal. Iya, nggak sewajarnya artinya kalau orang sakit, istri itu lebih memberikan perhatian lebih gitu. Kalau orang sakit stroke begitu, baik makanannya dan lain-lain. Tapi ini dirawat hanya diberi terapi, pijat-pijat, tidak dibawa kontrol. Nggak kontrol. Ini kan harusnya dikontrol ke rumah sakit. Oke, kalau Pak Odi Dan sendiri, Pak Odi sendiri rasanya Iya gimana? maksimal karena saya tahu ketika di sana terus hilang kontak Mbak, hilang kontak. nggak Dengan ada keluarga lagi. besar. Keluarga besar. Dan saya ingat saya harus kan mesti balik lagi nih, mesti kontrol gitu. Nah itu yang kita kelus nggak ada berita lagi di situ. Maka saya pulang, buru-buru pulang karena kalau bahaya buat saya kan kalau nggak pulang ini bahaya. Jadi saya pulang gitu loh. Menghubungi keluarga Iya, keluarga. besar gitu ya. Karena Karena ingin supaya bisa kontrol ke Iya, rumah ke sakit. dokter lagi rumah sakit. Pak Odi waktu itu pada saat stroke itu masih bisa berkomunikasi? Oh, siapa Mbak? Pak Odi? Maksudnya biasanya kan orang stroke kan ada efek-efeknya tuh. Pak Odi bisa komunikasi sih bisa. Bisa ya. Cuman saya nggak bisa komunikasi sama keluarga karena handphone di blok semua gitu, nggak bisa komunikasi keluar, jadi hilang lose kontak saya. Jadi ketika ada acara untuk kontrol saya nggak tahu, dan itu udah nggak ada handphonenya lagi, udah nggak di. Sampai akhirnya Pak Odi gimana bisa menghubungi keluarga besar? Enggak, dia datang sendiri Mau besuk. mau besuk. Saya tahu ya pas kemarin saya mau pulang dia besuk ya udah saya turun gitu. Pas mau besuk ya saya turun. Terus? Saya turun ya saya pulang udah ke Unura gitu, udah selesai. Nggak gitu. pamit sama istrinya? Enggak, dia lagi belanja kan lagi belanja makan. Kalau ketemu nggak pulang. nggak bisa pulang lagi Mbak, nggak boleh kasih gitu. pulang. Jadi ya saya pulang aja. Pak Odi nggak pernah nanya Karena kenapa begitu gitu, nggak nanya? Iya karena dia nggak mau saya dengan keluarga besar saya gitu, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh aja. Jadi ya kayak tarik-tarikan gitu Mbak. Saya bilang iya harus ngalah lah. Kita sebagai keluarga yang muda lebih ngalah ke yang tua, kita suan aja. Saya bilang begitu, dia nggak mau suan untuk berdialog itu nggak mau. Ya udah saya bilang ya saya pulang sendiri aja lebih baik kayak gitu. Tapi ya Pak Odi, tapi selama ini memang masih ya kan tinggal di sama keluarga besar, tapi masih pulang ke apartemen, masih pulang ke istri. Enggak bisa. Hah? Enggak. Sebelum sakit Sebelum sakit enggak. Jadi rumah. di rumah keluarga Jadi besar. Keluarga besar. Oh, Jadi di rumah. sebelum sakit Sakit juga saya di rumah ibu saya saya. gitu. Jadi sebelum sakit Pak Odi itu saya bilang 4 tahun di rumah. Oke. Jadi dia tidak dengan wanita itu, gitu kan? Istrinya. Dan pada waktu sakit dan saya dan keluarga itu yang mendampingi sampai dengan Pak Odi masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit. Jadi kalau dari istrinya kan mengatakan bahwa dia yang merawat di rumah sakit begitu Ya, ya. ya. Sampai akhirnya ya pulangnya bisa ke apartemen. Itu karena kan memang berarti ya istrinya ada di situ gitu sehingga bisa pulang ke apartemen. Benar. Jadi Nah, begini gimana? Mbak, ya. Kami memang keluarga saya ini, terutama saya yang merawat dan saya yang bertanggung jawab atas kesehatan Pak Odi. Jadi kita terus ya memantau. Memang 3 hari Pak Odi sakit, dia baru datang. Dia mencak-mencak, dia bilang bahwa itu semua saya yang akan menghandle. Nah sekarang dalam keadaan Pak Odi sakit
beliau saja sudah meributkan macam-macam. Apa yang diributkan? Mobil harus kembali 2 mobil ke rumah segera mungkin. Kita kan lagi repot ya kan, nggak memikirkan masalah itu. Ini yang dipikirkan itu dia tuh harta. Iya. Sampai dengan ada dibawalah ini pengacara gitu ke bicara. Akhirnya kita bilang gitu. Sampai dia bilang ini atas persetujuan siapa katanya. Kamu tuh membawa ke sini dan juga bertanggung jawab ini. Ini kan adik saya. Harus bertanggung jawab karena saat itu dia memang baru kata dokter kandidat stroke ya. Jadi secepatnya mungkin itu. Terus habis gitu tolong ini semua dihapus yang namanya pertanggungan jawab yang kamu tuh Dari kakaknya gitu maksudnya. jadi saya tuh Dialihkan dia mau kepada dialihkan. Dia bilang nanti semua biaya yang saya bayar. Saya bilang aja. Sekarang biaya yang kamu bayar semua katanya ya kan. Sekarang kamu tuh kerja apa? Kamu siapa? Saya bilang saya begitu. Nah di sini 4 tahun saja saya nggak pernah tahu siapa kamu. Sekarang tiba-tiba dia datang untuk merebut Pak Odi semua. Seolah-olah dia Oke, tunggu. Keluarga nggak tahu kalau Pak Odi menikah? Keluarga tahu, cuman maaf. Keluarga itu tidak setuju karena Pak Odi kan masih punya istri. Oh, istrinya kemana? Ada. Oh, oke. Ya, jadi saat itu demikian. Iya, Jadi kenapa? Harusnya kan begitu. Oh, istrinya masih ada nih? Ada. Jadi Istri yang pertamanya masih ada? Masih ada. Sebelum perceraian ada, ini perempuan ini ya selalu mempush Pak Odi bagaimana supaya bisanya. Akhirnya ya namanya laki-laki dipaksa atau bagaimana saya nggak tahu, akhirnya terjadi pernikahan. Ini Itu masih anak 14 tahun yang disebut oleh Ibu Mirna ini anak Pak Odi dengan Ibu Febri Mirna. Salah. Ya ini karena ini masalah keluarga, tapi kemudian karena ada pelaporan jadi menjadi masalah hukum begitu ya. Oke. Nah ini kalau dari Bu Mirna sendiri alibinya gitu kenapa ini menjadi pelaporan hukum, dia mengatakan bahwa iya karena dia tidak tahu menahu kenapa tiba-tiba Pak Odi bisa dibawa begitu ya. Dan kalaupun Pak Odi keterangannya bahwa memang dia yang Pak Odi memang yang memutuskan gitu ya. Ada kemungkinan mungkin pada saat itu Pak Odi lupa gitu. Kita lihat yang berikut. Ya. Saya anak kecil lagi, saya yang merawat 24 jam dari di rumah sakit sampai pulang sampai diambil sama mereka dengan paksa tanpa sepengetahuan dan izin saya. Jadi otomatis kalau mereka bicara seperti itu atau ada muncul Pak Odi statement seperti itu, namanya orang sakit kan ibaratnya udah nggak sadar sebelum-sebelumnya. Nah ini kan sudah berjalan waktu dari LP-nya itu kan tanggal 16, diculiknya tanggal 6 April. Ini kan udah berjalan hampir 5 bulan, otomatis kan kesehatan juga kan semakin membaik. Otomatis dia nggak tahu atau dia bahkan lupa kejadian yang 5 bulan sebelumnya gitu. Ini ada Pak Odinya. Nanya, silakan Pak Odi. Pak Odi ingat apa enggak sih sebetulnya? Saya ingat baru saya memang kesadaran sendiri saya pulang karena saya bilang tadi saya udah nggak betah karena perawatannya saya takut nggak maksimal, saya pulang. Jadi yang dibilang saya nggak ingat, nggak semua saya ingat kejadian-kejadian itu saya ingat gitu loh. Sampai setiap hari sih saya ngapain saya ingat semuanya gitu Mbak. Oke. Pak Odi ini kan ada jeda 4 tahun yang kayaknya mungkin buat Ibu Febri akhirnya ya status itu masih ada gitu ya. Sehingga akhirnya jadi ribet gitu karena secara ya menurut Ibu Febri gitu ya dia merasa masih istri jadi masih punya hak. Kenapa nggak diberesin aja sih Pak Odi kalau emang Pak Odi masih ingin kembali ke keluarga besar gitu? Enggak ya waktu itu memang terus mungkin Apa terus? Silakan. Ya gitu, itu masuk. Kami akan pertimbangkan itu, tapi untuk sementara kami fokus di persoalan-persoalan pelaporan ini ya. dan kesehatannya Pak Odi. Oke, baik. Kita akan menuju ke sana nanti. Baik. Nah ini kalau secara hukum nih ya, ini kan sebenarnya ini kita juga agak bingung nih, mungkin Bapak juga bisa menjelaskan gitu ya. Ini kan istri, ini sah kan ya Pak pernikahannya ya kan? Ya secara hukum ada. Ya kan? Ya terus ini keluarga besar, ini kan dua-duanya merasa gitu kan punya status hukum yang sama-sama kuat gitu ya. Sementara Pak Odinya sendiri juga kan sudah semakin sehat. Bisa memutuskan juga sendiri gitu ya artinya gitu ya Pak Odi ya. Gitu. Nah ini kalau dari sisi hukum tuh sebenarnya gimana sih memandang ini? Mungkin nggak ini bisa gitu? Ya jadi kalau dari sisi hukumnya kan ini karena menyangkut pelaporan penculikan. Pernyataan klarifikasi dari Pak Odi jelas. Saya tidak dirawat dengan baik, tidak diculik gitu, dengan tidak dirawat ikut. dengan maksimal,
Dan menurut beliau ini membahayakan saya. Karena saya tidak diberi obat, tidak dikontrol. Maka beliau ini memutuskan sendiri untuk pulang. Oke, pada saat kebetulan dijemput sama ibu. Sebenarnya bukan Sejak jemput. sebelumnya, Jadi sebelumnya. dari dulu memang Kak Odi pengen pulang. Mau pulang. Tapi saat saya datang ke apartemen itu, saya hanya mengingatkan bahwa tanggal 5 itu ada pertemuan kontrol. keluarga Oh, oke. yang mana kami disomasi sama wanita itu. Oh gitu. Disomasi. Soal apa? Kenapa disomasi? Penggelapan harta. Nah, jadi saya mau mengklarifikasi dengan Pak Odi, ayo kita bareng duduk kita bicara kekeluargaan, gitu kan. Jadi tanggal 5 itu saya nanti ke sana lah kalau kamu nggak bisa ke sini. Tapi diingat Mbak, jadi sejak Pak Odi ada di tangan wanita itu, saya sebagai kakak yang bertanggung jawab atas kesehatan Pak Odi tidak boleh bertemu. Jadi tidak boleh sama sekali bertemu, gitu. Akhirnya karena ada somasi ini kebenaran setelah dijawab, kita ketemu. Jadi saya tanggal 5 ke sana. Tapi ternyata Pak Odi ditelepon-telepon kan nggak diangkat. Cuma saya berpikir tanggal 5 itu bukan saya aja yang pengen ke sana. Ada dari kantor menyatakan sudah 3 minggu Pak Odi tidak menjawab WA dan juga dia tidak ditelepon tidak juga menjawab. Ini ada apa sebenarnya gitu. Saya pun demikian karena semua yang disebut dengan nomor-nomor Pak Odi itu sudah hilang. Ya, nah jadi kita ke sana. Ternyata tidak bisa, akhirnya besok harinya tuh, hari Kamis tanggal 6. Dari pihak apartemen bilang kalau mau ketemu karena tidak bisa untuk naik ke atas kan. Telepon ke atas. Telepon atas nggak bisa karena nggak ada orang. Saya cuma curiga kenapa-napa Pak Odi dia dalam apartemen itu. Dan karena kan ingat selama di apartemen saya tidak boleh bertemu itu. Dan keluarga pun dilarang sama dia untuk bertemu gitu kan. Nah akhirnya terjadilah saya minta tolong dengan Babinsa Rupert untuk istilahnya membantu segala sesuatunya. Akhirnya itu terjadi. Berikutnya, hari berikutnya Pak Odi ditelepon ada. Dia bilang, Pak Odi ada Ibu Uis mau ketemu. Bapak mau ketemu nggak? Mau, saya ketemu. Cuman saya dikunciin. Saya nggak bisa keluar. Bagaimana saya mau turun? Ya kan? Nah berarti kan Pak Odi dalam keadaan sendiri di sana. Turunlah Pak Odi. Rupanya perempuan ini naik ke atas apartemen. Akhirnya kita ketemu di dalam security itu. Nah, apa yang terjadi Mbak? Pak Odi yang saya ketemukan adalah bukan Pak Odi yang seperti Pak Odi yang terakhir terakhir saya ketemu. Kenapa? Dia mirip pengemis. Karena tidak kurus, tidak seperti mayat hidup, tidak terawat. Bajunya tidak karuan, cuma pakai celana pendek dia keluar. Langsung tidak bawa apa-apa. Tolong saya mau pulang. Karena, ayo cepat, di sini tidak aman. Nanti saya kalau ketemu dia, saya nanti digeret lagi. Jadi beberapa kali Pak Odi mau pulang, memang nggak boleh. Dan selalu kena geret lagi. Akhirnya dengan izin daripada semuanya, ya karena kan dari kepala security bilang, lah kok Odi kayak gini jadinya. Dia juga takut. Jadi semua tahu begitu ya. Gitu ya. Nah ini jadi ini kan pulang. Sekarang ini ada laporan dari pihak sana. Begitu. Ternyata dari cerita dari versi Pak Odi ternyata seperti itu. Apakah akan ada pelaporan balik? Kita akan bahas lagi berikutnya. Tetap di Rumpi.